Halo Sobat Properti, selamat malam. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Di malam yang cerah ini, kita berdua udah ganteng-ganteng di sini. Kita ada di Fast Talk episode yang kedua. Kita hari ini bakal bahas KPR yuk. Nah, ceritanya ini kita mau ngajak teman-teman yang nonton ini untuk beli rumah dengan cara KPR kayak gitu. Tapi nanti kita bakal bahas lagi, dan pada malam yang bahagia ini sudah ada seseorang yang sangat muda di sini. Mungkin kita bisa kenalan dulu ya, Bang. Iya, boleh. Yang pertama aku dulu karena halo Sobat Properti ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Petrus Ari, biasa dipanggil Ari. Di sini saya akan memandu Fast Talk episode yang kedua. Dan di sebelah saya udah ada siapa ini? Saya Agil Sastro Prawiryo dari Fasindo. Dari Fasindo ya. Dari bagian apa? Saya dari Head Marketing Department. Head Marketing Department. Nah itu, karena tema kita tentang KPR. KPR itu apa sih sebenarnya, Bang Agil? Menurut Bang Agil nih? Menurut saya ya ini. Menurut saya loh ya. Iya. Menurut saya itu KPR adalah kredit kepemilikan rumah. Kita biasanya teman-teman tuh yang mau beli rumah itu kan banyak nih pasangan-pasangan muda yang pengen punya rumah terus belum punya uang, ya mereka cicil lewat KPR itu. Jadi kita fasilitasi teman-teman yang mau punya rumah lewat KPR. Kalau KPR kan nggak semua orang bisa dapat KPR ya. Pasti Betul. ini harus di screening dulu ya. Betul. Nah, screeningnya ini kalau aku sebagai konsumen itu di screening dari Fasindo dulu apa langsung ke perbankan atau bagaimana? Betul, kita sebetulnya kalau di Fasindo, kebetulan kita dari awal kita sudah screening awal. Jadi kira-kira teman-teman yang mau ambil itu sudah bisa punya penilaian minimal kita 50-80% ini akan di-proof sama bank atau tidak. Jadi tidak mentah-mentah konsumen datang ke kita mau beli rumah terus kita nggak tanya gajinya berapa, pernah punya bermasalah sama bank atau tidak. Kalau di tempat kita tidak, kita tanya dulu detail permasalahannya apa, terus nanti kita coba ketika oke, nanti kita baru kita oper ke banknya KPR. Oke, karena supaya pengetahuan tentang KPR kita itu lebih mumpuni, kita undang aja Mas. Kebetulan saya ada teman saya yang expert sekali di bidang KPR. Oke. Kebetulan juga dari bank BUMN terbesar di Indonesia. Jadi nanti Mas Ari kita dan teman-teman bisa dapat knowledge lebih lengkap dan lebih jelas tentang KPR dari teman saya. Oke. Tak panggilin dulu Mas. Boleh? Silakan Mbak Ayu. Aduh, cantik banget ya Bang. Selamat malam, Selamat Mas Ari. malam. Selamat pagi. Selamat malam. Mbak Ayu. Gimana kabarnya nih? Baik dong. Aduh. Cantik nggak teman-teman? Masa ganteng? Iya. Kok kayaknya duduknya agak aneh ya Bang Agil ya? Oh iya, kayaknya Mbak Ayu di tengah aja supaya perempuannya kelihatan lebih bersinar gitu Oh mungkin. iya. Ya, Oke Mbak. Bang. Terima kasih Bang Agil, Mas Ari. Nah, kalau gini kan jadi lebih dekat Bang. Ya. Mungkin kita bisa kenalan dulu nih dengan Mbak atau Bu nih aku panggilnya. Mbak aja Mas. Mbak aja ya, Iya. nggak apa-apa ya. Ini Mbak Ayu ini dari Mandiri, mungkin bisa diperkenalkan ke Sobat Properti yang ada di rumah mungkin? Baik, selamat malam Sobat Properti, selamat malam Mas Ari, selamat malam Bang Agil. Saya Ninditi Ayu Grahani, biasa dipanggil dengan Ayu. Saat ini saya dinas di Bank Mandiri di cabang Semarang Pemuda sebagai brand sales manager di sana. Oke, tepuk tangan dong. Brand sales manager ya kita ada di sini. Jadi temennya Bang Agil itu nggak cuman anak-anak kampung ternyata. Ada manajer dari Bank Mandiri juga, cabang pemuda ya? Iya, saya di cabang Mbak Semarang Ayu ya. Pemuda. Oke, kalau tadi mungkin Mbak Ayu sudah sedikit mendengarkan obrolan singkat kita dengan Bang Agil tentang beli rumah pakai KPR. Nah, ini mumpung ada yang dari pihak perbankan ya, Bang Agil ya. Mungkin aku bisa tanya nih, menurut Mbak Ayu beli rumah pakai KPR itu gimana sih? Aman nggak apa gimana gitu? Menurut Mbak Ayu? Oke, jadi gini, Sobat Properti, gini Mas Ari, Bang Agil, sebetulnya kalau untuk pembelian rumah menggunakan KPR itu, khususnya untuk pembelian rumah, memang kita sarankan sebaiknya dengan menggunakan KPR. Kenapa harus menggunakan KPR? Yang pertama karena aman. Aman itu maksudnya adalah dengan KPR otomatis developer yang bekerja sama itu sudah untuk legalitasnya sudah terverifikasi
secara baik, dengan baik gitu. Jadi otomatis teman-teman yang melakukan pembelian rumah dengan KPR nggak perlu khawatir karena pasti semua legalitasnya ada, tersedia. Oke, itu tadi ya. Aku potong. Boleh panggil apa yang dipotong? Gitu loh. Aku penasaran, tadi Mbak Ayu bilang bahwa legalitasnya itu harus terverifikasi. Yang pertanyaan penting saya adalah apakah Pasindo sudah terverifikasi oleh Bank Mandiri? Ya, Mbak Ayu. jadi gini Bang Agil, kebetulan Bank Mandiri ini kan sudah bekerja sama dengan lebih dari 900 developer yang terpercaya. Salah satunya adalah Pasindo Group ini. Oke. Iya, Nah, jadi itu. Pasindo. Berarti sahabat properti nggak perlu khawatir untuk beli rumah di Pasindo. Begitu ya Mbak Ayu ya? Iya, betul. Mungkin ini pertanyaan lagi Bu Ayu dan Bu Ayu aja ya berarti ya. Nanti Bang Agil Oh, jangan aku lagi yang ditanya. Saya terus ditanya. Kalau aku memposisikan diri sebagai konsumen nih, kan aku datang kan pertama nggak langsung ke Mandiri ya, pasti aku ke developer yang pengen aku beli rumahnya. Oke, misalkan katakanlah ke Pasindo Group dalam contoh ini. Apakah aku kalau mau ambil KPR itu aku bisa menentukan bank yang mau aku pilih? Oh, aku mau Mandiri, oh aku mau BTN, aku mau yang lain, apa bagaimana? Apa itu disarankan dari pihak developernya? Kita bisa milih nggak bank yang mau kita Menurut ambil KPR-nya? aku yang jawab ya. Oke. Yang pasti kalau untuk itu, untuk Pasindo ya, kita bicara Pasindo adalah bank yang sudah bekerja sama. Bank yang sudah bekerja sama itu pasti lebih baik karena ketika kita kerjasama, kan kita ada KPR Inden namanya. KPR Inden itu mudahin teman-teman yang mau beli sambil rumahnya dibangun sambil mencicil uang muka. Itu salah satu kelebihan kenapa kita enaknya ngambil rumah KPR. Oh, gitu. Nah, kalau masalah memilih itu dengan bank-bank yang sudah bekerja sama pastinya sama developer tersebut. Dalam hal ini Pasindo. Oke. Begitu. Berarti dalam hal ini Pasindo sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Itu tadi ya. Mungkin di belakang juga bisa dibaca ini udah ada bannernya nih Bang Agil nih. Betul. Di bawah dari Mandiri. Wujudkan hunian idaman. Oh nggak apa-apa, udah Oh, aku iya. baca. Wujudkan hunian impian dengan bunga spesial dari Mandiri KPR. Mungkin nanti ini bisa kita bahas ya. Nanti kita bahas lebih lanjut, lebih detail. Murahnya sih kayak apa sih? Nah, gitu. Untungannya kayak apa sih? Flat 10 tahun yang luar biasa itu kayak apa sih? Nanti kita bisa tanya langsung sama Mbak Ayu. Oke. Gini Mbak Ayu, aku mau tanya nih. Kira-kira ini kan kita masih PPKM ya, level berapa aku nggak tahu. Tapi ini pokoknya masih dalam Level masa 3 pandemi. sih. Level 3 ya sekarang ya. Paham banget Bang Agil ya? Aku ngikutin PPKM supaya bisa mudik nih Mas. Oh gitu ya. Di masa pandemi ini, orang yang ambil rumah lewat KPR Mandiri itu banyak apa enggak sih Mbak Ayu? Jadi gini, Mas Ari, kalau untuk selama masa PPKM ini ya, kebetulan untuk pembelian rumah itu cukup banyak menggunakan KPR juga cukup banyak. Kenapa saya bilang di sini cukup banyak? Karena sekarang kan kebutuhan rumah itu tidak hanya sebagai tempat tinggal, tidak hanya sebagai tempat istirahat aja, tapi teman-teman juga bisa menggunakan untuk tempat bekerja, untuk tempat bersekolah anak-anak, tempat isoman mungkin, kemudian dan untuk tempat beraktivitas lainnya. Jadi kenapa banyak sekali kebutuhan terkait dengan rumah dan kenapa teman-teman banyak yang mau beli rumah menggunakan KPR? Karena kan sebetulnya kalau untuk berinvestasi dengan KPR ini itu sama saja seperti kita menabung di awal tapi dapat asetnya di depan. Itu. Jadi dari sisa-sisa dana, kebetulan selama PPKM ini kan mungkin ada pembatasan kegiatan ya untuk kegiatan di luar rumah sehingga teman-teman bisa mengalokasikan dana yang biasanya digunakan untuk mungkin nongkrong, untuk ngafe, itu bisa lebih dialokasikan untuk pembelian aset seperti rumah. Oke, jadi intinya meningkat ya di masa pandemi Meningkat ini. di masa Oke. pandemi. Kenapa bisa ya Bang kok meningkat? Kalau menurut Bang Agil gimana? Kalau menurut saya sih juga meningkat ya, meningkat juga sih Mas. Oh, Sebetulnya cuma memang kita ada di waktu-waktu itu memang kita karena PPKM yang terlalu ketat itu banyak konsumen yang belum bisa keluar rumah untuk berkunjung ke kantor pemasaran, dia bisa lihat langsung lokasinya. Tapi untuk masalah pembelian unit rumah itu cukup baik kita. Khususnya di Pasindo ya. Saya bicaranya tentang di Pasindo karena yang saya tahu cuma di Pasindo gitu. Jadi cukup baik dan
tidak ada masalah sih sebetulnya dengan Oke. PPKM. Gitu ya. Jadi di masa pandemi ini menurut Mbak Ayu juga kita bisa spend money kita tuh buat nabung rumah, buat nabung uang, nanti uangnya itu untuk membeli rumah kayak gitu dengan cara KPR. Minimal untuk uang mukanya. Oh gitu ya. Kita mungkin kalau untuk biaya kafe-kafe kita kan itu kan cukup lumayan. Nah itu bisa untuk uang mukanya Oke. dan ber-KPR dengan mandiri. Itu intinya. Oh gitu. Oke, Bang Agil terima kasih. Tapi aku tadi ini sih punya pertanyaan lagi tentang apa yang diomongin sama Mbak Ayu tadi. Kayak kalau kita beli rumah pakai KPR itu kita kayak seperti menabung, tetapi kita investnya itu bisa di depan apa-apa ya tadi ya? Ya, jadi gini Mas, sebetulnya kan kalau untuk pembelian secara KPR ini kan kita seperti nyicil gitu Nyicil, ya, ya, benar, nyicil benar, ya, nyicil. Kalau kita misalkan nyicil itu nabung dalam bentuk tabungan, tentunya terkumpulnya nanti setelah Ya. beberapa tahun ke depan. Tapi kalau dengan KPR ini kita sudah dapat barangnya di awal, tapi kita tinggal nabung aja di belakangnya. Jadi kenapa? Dan kebetulan kalau untuk KPR di Mandiri ini kita kan banyak sekali program yang sedang berjalan di sini. Salah satunya adalah dengan suku bunga yang mulai dari 3,88 fix 1 tahun, atau kalau mungkin teman-teman pengen untuk masa fixnya panjang, kita ada yang 8,88 di fix 10 tahun. Jadi artinya kalau misalkan teman-teman pengambilan KPR dengan jangka waktu 10 tahun, teman-teman berkenan yang 10 tahun, itu angsurannya tetap dari awal KPR sampai dengan akhir periodenya. Gitu. Kemudian untuk kemudahan yang keduanya, Mas Ari, Ya. kalau untuk pembelian dengan KPR Mandiri ini, kita untuk tenornya bisa panjang, bisa sampai dengan di beberapa instansi terpilih yang sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri, itu tenornya bisa sampai dengan 25 tahun. Dan untuk berapa sih usia minimal untuk KPR, itu 21 tahun udah bisa. Jadi teman-teman yang misalkan barusan lulus nih, terus udah kerja gitu kan, seneng dapat penghasilan tetap gitu kan, daripada dananya digunakan untuk jalan-jalan atau mungkin sesuatu yang tidak menghasilkan gitu ya, lebih baik dialokasikan ke KPR untuk pembelian aset. Oh, gitu Jadi ya. dialokasikan untuk pembelian aset atau rumah Betul sekali. gitu. Oke. Jadi di usia 15, misalkan katakanlah kita ambil di usia 21 tahun untuk beli rumah nih. Teman-teman mau jangka waktunya dimaksimalkan di 25 tahun. Itu artinya nanti sampai dengan di usia 45 tahun, teman-teman udah selesai KPR-nya. Udah lunas, teman-teman udah bisa beli aset lagi yang kedua. Atau mungkin persiapan untuk pensiun juga bisa. Nah, kayak gitu, sangat menjelaskan ya. Tetapi saya lihat ini Bang Agil kayak sudah pengen ngomong. Apa kira-kira? Mau apa Bang Agil? Enggak. Tadi itu masalah Kenapa? investasi maksud saya. Investasi rumah kan investasi yang paling aman. Ya. Menurut saya itu, dan pertumbuhan nilainya itu jelas. Per tahun itu jelas. Dan apa sih keuntungannya sih kalau kita cari rumah tuh kan yang pasti kan yang raw jalannya itu berpengaruh sama harga rumah. Jadi kenaikan tingkat harga rumah itu beberapa faktor yang dukung. Salah satunya lingkungan yang baik, yang kedua bangunan yang bagus, yang ketiga jalan di depan rumah kita itu di perumahan di kita khususnya di Pasindo itu paling sedikit 8 meter. Jadi untuk papasan mobil 2 atau kita jejerin mobil 3 mobil di tengah jalan itu masih bisa. Nah itu salah satu penentu tingkat kenaikan investasi yang paling baik menurut saya. Gitu ya Mbak Yu ya? Iya, betul sekali Bang Agil. Itu tadi. Betul sekali Bang Agil. Ini 21 tahun ya tadi batas bawahnya ya. Kalau batas atasnya nggak ada ya? Batas atasnya sampai dengan 55 tahun atau usia pensiun. Oke, usia Sampai pensiun. dengan usia pensiun dipekerjakan. Oke. Oke, berarti aku nih umur 24 tahun sudah bisa ya Bang? Bisa. Bisa banget. Kalau kamu belum ngambil rumah, Segera ambil. pacarmu harusnya pikir-pikir kembali. Nah, itu. Gimana? Nah, itu harusnya. Tadi Mbak Ayu juga sempat bilang 3,88%, fix 1 tahun, 8,88%, fix 10 tahun, terus ada program baru sampai, nggak baru ya, sampai 25 tahun itu.
Jadi kalau untuk yang sampai dengan 25 tahun itu kami bekerja sama dengan beberapa instansi terpilih Oh gitu. yang sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri, itu Oke. tenornya bisa sampai dengan 25 tahun. Fasindo bisa berarti? Fasindo bisa. Waduh, deg-degan saya tanya. Ternyata udah bisa ini. 25 tahun itu lebih ke instansi untuk tempat bekerjanya. Oh gitu. Iya, jadi bukan developernya. bukan developernya, Oh tapi iya, benar-benar. instansi tempat bekerjanya. Soalnya ada sangkut pautnya dengan gaji itu sendiri Betul. ya. Oke, Betul. oke. Gitu tadi. Mungkin kita boleh bahas tentang bunga nggak sih Bang ini 3,88%? Boleh dong, nanti bisa Nah, ditanyakan langsung kembali Boleh. supaya jelas. 3,88 ini sedikit sekali, Mas. Sebelum ke bunga, mungkin aku ini kasih contoh kasus dulu ke Mbak Agil dulu ya, karena aku sudah ke Mbak Ayu terus dari tadi. Mungkin minum dulu nggak apa-apa Mbak Ayu? Iya, minum jangan Mbak, ya diminum. Mbak Ayu tadi tuh beli kopi, tapi konsen soalnya. Harusnya kita tahu dijelas. Oh, iya. Gini nih Bang Agil, misalnya nih, aku sebagai konsumen nih, usiaku 35 tahun, pasti aku sudah punya tabungan lah untuk beli rumah. Misalkan aku pengen beli rumah yang 600 juta nih, seperti di Balai Tentrem. Aku udah punya uang 600 juta itu, tapi kan aku jadi dilema nih, aku harus pakai KPR atau enggak? Menurut Bang Agil Kalau gimana? menurutku tetap KPR. Tetap KPR. Kenapa tetap KPR? Kenapa? Karena aku udah punya uang 600 juta. Betul. Aku sebetulnya kalau aku yang punya uang, aku KPR. Aku cuma keluarin uang 25 juta untuk uang muka, terus 25 juta lagi mungkin untuk biaya proses KPR dan lain-lain. Aku cuma spend money itu sekitar 50 jutaan. Setelah itu 500 jutanya aku investasikan untuk bidang usaha dan lain-lain. Jadi aku punya dua investasi. Investasi rumahnya jelas dan hasil dari uang 500 juta itu buat aku cicil rumah. Oh gitu ya. Tetapi kalau ini aku sebagai seseorang yang masih muda nih, aku 24 tahun, aku baru punya uang sekitar 50 juta. Aku pengen beli rumah di Balai Tentrem ini, harganya kan 600 Bang. Kenapa aku nggak nabung dulu sampai beberapa tahun, nanti aku baru beli rumahnya? Karena setahu aku kalau beli rumah cash sama KPR kan pasti berbeda ya harganya. Kalau Gimana Bang Agil? sekarang Mas Ari umur 24 tahun. 24 tahun. Punya uang 50 juta. Punya uang 50 juta. Kalau Mas Ari nabung sekarang harga rumah di Balai Tentrem itu 550 juta lah kita. Oh, 550. 550 juta. Mas Ari mau nabung 3 tahun atau 4 tahun lagi, ketika Mas Ari mau beli, harganya sudah 750 juta. Nggak bisa kekejar ya Tidak berarti bisa ya? kekejar. Oh, Jadi oke. ketika kita punya kesempatan, punya uang 50 juta tadi, buat beli buat uang muka, pakai KPR dan selesai. Wah, gitu ya. Pakai KPR selesai. Selesai. Semudah itu ya ternyata beli rumah ya. Mudah banget, Mas. Mudah banget Iya. ya. Oke, ini Mbak Ayu. Pasti kan kalau aku sebagai konsumen nih, pasti aku untuk memilih bank itu kan pertimbangannya banyak nih. Salah satunya itu dari kredibilitas banknya itu pasti ya, itu pertama Betul. ya. Yang kedua mungkin kalau aku udah bisa masuk ke sini, bunganya bagaimana ini? Lah di Mandiri kira-kira bunganya tuh kasih yang tinggi apa rendah dibandingkan perbankan yang lain kayak gitu, gimana kira-kira? Karena aku nggak tahu soal bunga-bunga tadi. Mungkin bisa skala dibahas ini tadi yang 3,88% fix 1 tahun atau 8,88% fix 10 tahun, itu maksudnya bagaimana? Karena saya sebagai konsumen yang baru mau pertama kali beli rumah itu cukup bingung dengan kalimat itu gitu. Iya. Jadi gini Mas Ari, kebetulan kalau untuk program suku bunga di Bank Mandiri itu kan kami variatif. Kenapa ada variatif? Karena kami menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Pengennya mau yang fix berapa lama sih? Kalau misalkan rencananya Mas Ari untuk KPR kan kita long term ya, let's say long term misalkan mau 10 tahun. Kebetulan kita ada bunga yang bagus banget, itu di 8,88, masa fixnya 10 tahun. Itu artinya selama 10 tahun dana yang harus kita keluarkan itu sama, angsurannya tetap. Angsurannya tetap di mana dari awal berarti kan kita sudah bisa memanage pengeluaran kita selama 10 tahun. Ya. Katakanlah gaji kita misalkan 10 juta, Ya. kemudian harus ada angsuran 5 juta, berarti selama 5 juta itu akan tetap sampai dengan 10 tahun. Sementara untuk gaji kan biasanya per tahun naik ya Bang Agil ya, ada kenaikan. Nah kenaikan gaji itu nanti Mas Ari bisa dialokasikan untuk investasi yang lain. Nah itu. Gitu. Bang Agil gajinya naik gak Bang tiap tahun? Naik, Naik. alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Tapi, terima. iya. Gimana? Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen nih, katakanlah aku pengen yang masa fixnya 1 tahun. Nah, kami ada yang masa fixnya 1 tahun itu mulai dari 3,88 fix 1 tahun. Oke. Setelah itu floating nanti. Oke, 30 1 tahun ini berarti tenornya ya, Bu? Iya, ya? tenornya. Oke, 1 tahun, 10 Tenor tahun. masa fixnya ya. Oke. Bukan tenor masa cicilan KPR bukan. Oh, gitu ya. Oke. Tenor masa fixnya. Hmm. Oke. Ya, aku sedikit mau paham ini, Bang. Oke. Berarti nih kalau aku nyicil 20 tahun, aku pakai yang 8,88% fix 10 tahun. Cicilanku 10 tahun itu bisa flat ya, segitu ya. Betul. Iya, Jadi betul. Mas Ari ini nggak perlu mikirin nanti nih negara perang, Nah. krisis ekonomi. Nah. Selama 10 tahun kita aman. Jadi kalau misalkan kita cicil 3 juta nih, selama 10 tahun dia cuma 3 juta kita bayar. Oke. Dan itu pasti 3 juta. Karena dia fix 10 tahun. Nah 10 tahun itu dimanfaatin buat teman-teman kan seperti Bayu bilang, tiap tahun naik gaji. Tiap tahun naik gaji itu menurut saya sih sangat oke. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah bahas, sudah ngajak teman-teman sobat properti ini untuk KPR yuk KPR di Fasindo, di Mandiri kayak gitu. Dulu belinya pakai KPR apa enggak? Mbak Ayu? Pastinya pakai KPR Mandiri. Oh, pastinya pakai Iya. KPR Mandiri. Itu belinya kalau boleh sedikit cerita tahun berapa, terus waktu Mbak Ayu sudah jadi manajer atau belum kayak gitu? Gimana kira-kira? Jadi gini Mas Ari, Ya. saya sharing pengalaman aja terkait ceritanya nih waktu itu pada saat awal kita mau beli rumah gitu kan. Pada saat awal kita mau beli rumah itu pasti kan sempat ada ya yang namanya kekhawatiran gitu kan. Bisa nggak ya nih gue nyicil gitu kan per bulan? Cukup nggak ya gitu kan? Setelah dengan melewati beberapa pertimbangan itu akhirnya kebetulan waktu itu orang tua saya menguatkan, udah kamu harus beli rumah, kamu harus punya aset sendiri supaya hasil dari pekerjaan hasil dari kerja kamu itu nanti ada wujudnya gitu kan, ada wujudnya gitu. Nah akhirnya saya tekadkan untuk beli rumah dan kebetulan dengan menggunakan KPR gitu kan. Saya waktu itu sempat mikir kan, iya juga ya kalau misalkan aku nggak ambil rumah nih, nggak beli rumah, tentunya setiap bulan dari penghasilan kita otomatis ada aja, pasti habis gitu kan, pasti habis. Nah dengan adanya cicilan rumah ini, memang mau nggak mau kita harus menyisakan gitu kan, harus menyisakan untuk angsurannya gitu kan. Awal-awal 1-2 bulan 3 bulan pasti kita kaget, itu wajar, itu manusiawi sih Bang Agil. Tapi setelah jalan lebih dari 3 bulan, oh ternyata aku bisa, dan ternyata itu bermanfaat banget sampai sekarang. Jadi makanya teman-teman di rumah segeralah beli rumah dengan menggunakan KPR tentunya ya Bang Agil ya. Dengan menggunakan KPR, kebetulan di Bank Mandiri ini kita juga sedang ada program untuk KPR Mandiri. Di samping yang tadi sudah saya sampaikan, kalau untuk program suku bunganya nanti bisa sesuai dengan teman-teman pengennya yang jangka waktu berapa lama, mau yang 8,88 fix 10 tahun, atau mau yang 3,88 fix 1 tahun, atau mau yang 4,88 fix 3 tahun. Semuanya teman-teman nanti bisa diskusi dengan kita, nanti kita bantu arahkan mau menggunakan yang apa. Gitu. Sesuai kebutuhan teman-teman sobat properti. Nah, kayak gitu. Berarti ternyata terungkap juga dulu Mbak Ayu beli rumahnya KPR. Nah, oke. Harus pakai KPR. Nah, takut saya. Nah, kalau Bang Agil lah ini pasti KPR lah, ini kemarin sudah sempat cerita juga Bang Agil belinya pakai KPR, atau mau diceritain sekalian? Sudah. Sudah ya. Ini kalau ke Bang Agil ini kita langsung ke contoh kasus lagi aja ya. Nah, Bang Agil ini kebetulan sama sales yang paling senior di Fasindo ini. Pasti sudah kenal, harus berguru. Gini nih Bang, mungkin teman-teman sobat properti yang ada di rumah bingung juga ya tadi bunganya ini berapa, cara ngitungnya bagaimana, apalagi buat yang baru pertama kali beli rumah pasti bingung cara ngitungnya. Kalau untuk cara ngitung aku serahin sama yang expert gitu ya. Terus sama orang perbankannya, orang hitungnya. Monggo Bayu untuk Siap, cara ngitungnya. Gini. Aku pengen, aku sebagai konsumen nih Mbak Ayu, Mbak Ayu sebagai salesnya berarti. Sales dari PKPR, betul. Sales Sales KPR. ya. Bu Ayu ini aku pengen beli rumah di
Pandawa Residen Mijen. Nah, ini harganya berapa Bang Agil? 400 ya? 400 juta. 400, katakanlah 400 juta pas gitu ya, 400 juta pas. Aku pengen pakai KPR nih Mbak Ayu nih. Kira-kira aku harus punya uang berapa untuk dapat rumah 400 juta ini? Kayak gitu. Oke, jadi gini Mas Ari, misalkan nih Mas Ari mau beli rumah di Pandawa Residen gitu kan, yang harganya sekitar 400 juta. DP-nya di sini kan kebetulan bisa mulai dari 25 juta. 25 juta. Jadi nanti rencana yang di KPR kan sekitar 375 juta ya Mas Ari ya. Yeah. Dengan 375 juta itu kalau Mas Ari pengen, katakan Mas Ari kan masih muda nih. Oh tentu saya masih muda. Masih 24 tahun kan ya. Usianya masih 24 tahun, nanti kita ambil tenor yang jangka panjang aja. Misalkan Mas Ari mau 20 tahun nih, 20 tahun berarti nanti di usia sampai dengan usia 44 tahun ya. Sampai dengan usia 44 tahun, Mas Ari pakai yang masa fix 10 tahun, jadi 10 tahun pertama itu nanti untuk cicilannya cuma sekitar 3,3 aja. Jadi dengan 3 jutaan per bulan aja Mas Ari sudah bisa memiliki rumah. Oke. Gitu. Berarti Luar biasa. 3 juta. 3 juta aja Mas, 3 Cicil juta mobil aja. kita lebih dari 3 juta. Iya Bang ya. Betul. Oke. 3 gitu. juta aja per bulan, 3 juta. Nah gini Mbak Ayu, 3,3 juta ini aku bisa nyicil KPR di Mandiri kan dengan syarat ya pastinya ya. Ini misalkan aku sekarang, nggak misalkan deh, aku sekarang kerja di Fasindo, tapi gaji aku ini kan, aku masih baru nih, baru 8 juta per bulan. Nah kira-kira aku memenuhi kriteria untuk ambil KPR di Bank Mandiri nggak kira-kira? Memenuhi banget Mas, bisa banget kalau nanti Mas Ari mau ambil KPR di Bank Mandiri dengan gaji 8 juta, angsurannya 3 jutaan, itu sudah bisa masuk ke KPR Mandiri. Oh, kayak gitu ya. Berarti ternyata aku udah bisa beli rumah Sobat Properti. Habis ini kita tag-nya di rumah aku ya Bang. Siap. Di rumah aku yang baru. Gini Mbak Ayu, tadi kan sudah dijelaskan nih, ternyata wah aku bisa ya, ternyata 8 juta itu punya rumah dengan KPR di Bank Mandiri. Bisa banget. Oke gitu tadi, tapi masa cicilannya atau tenornya itu sekitar 20 tahun ya? 20 tahun. Tetapi gini Mbak, aku kan takut juga, sekarang kan masih bujang hidup sama orang tua. Aku takutnya nanti kan kalau umur kan nggak ada yang tahu ya Mas ya. Siapa tahu beberapa tahun kemudian sudah dipanggil gitu kan, nggak tahu lah. Kira-kira aku tuh takut membebani orang tuaku untuk membayar cicilan itu. Ada solusinya nggak Mbak? Jadi gini Mas Ari, teman-teman yang mau KPR itu nggak perlu khawatir gitu kan, karena kalau setiap proses KPR pasti nanti kita tercover oleh yang namanya asuransi. Sehingga someday terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dengan kita, itu sudah ada cover untuk asuransinya. Oke, asuransinya dari Mandiri juga ya? Iya, asuransinya nanti kami sudah pilihkan dengan asuransi yang bekerja sama dengan kami, Oh, gitu. dengan Bank Mandiri. Oke, berarti aman ya, berarti umur nggak ada yang tahu, tapi nanti di cover asuransi. Aman. Aman banget Mas. Makasih Mbak Ayu, berarti saya jadi beli rumah di Pandawa ya? Dan harus pakai KPR Mandiri. Nah itu harus pakai KPR Mandiri. Kalau tadi kasus yang pertama sudah terselesaikan, ini ganti kasus yang kedua ya Bu Ayu ya. Nah, ini misalkan ambil contoh saja, kasus yang kedua itu kameramen saya. Kameramen saya ini sudah berusia 35 tahun, sudah berkeluarga, tapi sampai sekarang itu belum kunjung punya rumah karena tadi beliaunya itu nabung terus harganya tinggi. Nah, sekarang ini Bu Ayu, teman saya itu misalnya gajinya cuman nggak sebesar saya karena dia kan kameramen ya Bu Ayu. Kayak gitu. Misalnya ini gajinya cuman 6 juta per bulan, tapi dia sudah berkeluarga. Kira-kira bisa nggak? Dia tuh pengen banget KPR di Mandiri karena Mandiri kan terpercaya seperti itu. Bisa nggak? Bisa banget, dan harus segera ambil rumah sekarang sebelum harganya naik. Caranya gimana? Caranya kan kebetulan tadi sudah berkeluarga. Nanti kalau memang istrinya bekerja, nanti join income aja. Jadi join income antara suami istri, karena kan pastinya juga lebih seneng ya beli rumah bareng-bareng nih. Pasangan suami istri beli rumah bareng-bareng, nanti angsurannya juga dari hasil kerja keras berdua gitu kan. Itu bisa banget nanti kita accept pakai yang joint income. Oh, ada joint income itu ternyata bisa dihitung bareng ya? Bisa, dua-duanya bisa dihitung. Iya, itu kalau istrinya cuma satu, kalau istrinya dua kan jadi tiga. Join bertiga ya.
Kalau gitu cari istri yang banyak. Biar nggak surya namanya. Iya. Kayak gitu. Jadi ini semua kasus bisa terselesaikan ya? Tidak semua kasus juga tidak bisa semua, terselesaikan. gitu. Cuma ada Kenapa beberapa kasus yang memang susah termaafkan. Misalkan pernah nunggak misalkan untuk BI checkingnya yang kurang baik. Dia harus selesaikan dulu apa kesalahan di masa lalu. Misalkan masa mudanya Mas Ari ini punya kartu kredit, dulu pakai buat nongkrong sana nongkrong sini tapi tidak dibayar. Dan itu kan terdeteksi oleh BI. Oh ya. Nah, itu harus diselesaikan dulu dan dikelirkan dulu namanya di OJK baru bisa kita proses KPR. Nah, kayak gitu. Itu berarti nanti BI checking itu syarat setelah gaji ya berarti ya? Betul, Bang, dan ya, kita kan? akan bahas lain kali. Oke. Kita akan bahas lain kali. Nah, itu Bang Agil. Kita masalah hitung-hitungan semua sudah clear, masalah KPR itu aman dan Bu Ayu sendiri sudah mencobanya dan sudah mengalaminya. Betul. Mengalaminya ya, Bu Iya, Ayu? mengalaminya Mas. Mengalaminya, Bang Agil juga sudah beli rumah KPR juga, jadi semuanya aman ya. Betul. Bang Agil, Bu Ayu, ini untuk segmen terakhir kita mungkin ini sampai langsung ke konklusi aja ya Bang Agil. Setelah obrolan kita yang panjang lebar tadi, menurut Bang Agil nih dari sudut pandang orang properti ini bagaimana sih KPR itu? Intinya sih gini Mas, mau ada dua karakter menurutku yang paling penting dari orang beli rumah lewat KPR. Yang pertama adalah orang-orang yang rumah pertama mau bangun keluarga sakinah, mau mawaddah warahmah, dia dua-duanya punya penghasilan yang mungkin tidak begitu besar tapi bisa jadi income tadi. Mereka bisa bangun keluarganya di situ, bisa bikin keluarganya anak di lingkungan yang sehat yang pasti, di komplek yang sehat, aman, ramah anak, dan udara yang segar. Nah, itu paling salah satu poin penting adalah contoh bahwa nggak perlu punya uang banyak dulu seperti yang pertama saya bilangin di sesi pertama kita dulu, bahwa cukup punya 25 juta bisa beli rumah di kita, bisa aman, bisa bikin keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua adalah tipe investasi. Jadi kalau dia punya uang tadi saya bilang, misalkan dia mau beli rumah di Balai Tentrem 555 juta. Dia nggak perlu keluar uang 550 juta, uang 500 jutanya dia bisa investasikan di tempat yang lain untuk membayar cicilan rumah di Balai Tentrem. Jadi biasanya ada dua tipe. Tipe pertama orang yang first home, rumah impiannya, dia bisa punya rumah impian. Yang kedua adalah untuk investasi. Begitu Mas Adi. Jadi jangan ragu beli rumah di kami, jangan ragu ber-KPR di Bank Mandiri. Mungkin kita harus minta juga kesimpulan dari Bu Ayu untuk terakhir. Nah itu, silakan Bu Ayu. Kalau menurut Bu Ayu tadi kan kita sudah ngobrol juga, kita sudah ngitung juga. Bu Ayu juga sudah jadi sales. Gimana jadi sales enak nggak? Enak Mas. Enak ya, enak Pak. Bu Ayu itu tidak langsung jadi sekarang. Iya pasti. Dia pasti kan dari bawah, dari sales begitu ya Bu Ayu ya? Iya, karena kan kebetulan kita kalau memang semuanya kan sekarang eranya harus jualan ya, harus jualan gitu, Mas Reza. Kalau dari kesimpulannya, berarti saran saya sih untuk sahabat Fasindo di rumah, segeralah beli rumah, mulai dari sekarang, jangan tunda-tunda lagi, dan teman-teman bisa menggunakan KPR Mandiri. Gitu kan. Kenapa pakai KPR Mandiri? Karena ada program promo suku bunga yang kita banyak dan murah. Kemudian untuk prosesnya juga kita mudah, cepat. Dokumen yang diperlukan simple banget Mas. Cuma 3 macam dokumen aja. Cuma dokumen pribadi, dokumen income, sama dokumen agunan. 3 macam aja. Jadi simple, mudah, cepat. Dan aman, murah angsurnya. Dengan 3 juta aja tadi sudah bisa punya rumah. Nah itu Sobat Properti, episode kedua dari Fast Talk yang nantinya pasti bakal berlanjut lagi episode ketiga dan selanjutnya. Terima kasih sekali untuk narasumber kita Bu Ayu dari Bank Mandiri sudah berkenan hadir di. Betul, terima kasih. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Bang Agil. Oke, ditunggu KPR di Mandirinya Mas. Nah itu kesana Bu. Oh iya. Saya kan udah punya rumah kan.
sana. Oh, ya. Makasih ya Bro. Ya maaf jika dari kami berdua ada salah kata. Semoga dimaafkan ya. Oke. Dan kedepannya tetap bisa bekerja sama dengan Fasindo Group ya Bang Betul. Agil ya. Pastinya. Nah, oke. Bang Agil juga terima kasih sudah mau Sama-sama Mas Ari. menemani saya lagi di episode kedua. Nanti tolong ditemani lagi ya Bang, episode selanjutnya Bang. Gitu. Oke gitu teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode ketiga.